Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas eh, waktunya. Kami dari kelompok pemrograman aplikasi mobile. Di kelompok kami ada berisikan anggota, yaitu 4 orang, tetapi di sini ada yang kurang dikarenakan eh, kendala masalah. Jadi kita mempresentasikan dengan anggota 3. Jadi sebelumnya perkenalan dulu dari saya. Sebelumnya saya dari Teknik Informatika Viva Izaki Saputra dengan NIM 2203040175 dengan teman saya. Saya Muhammad Tadib Bijaksana dengan NIM 2203040118. Saya Damil Sadi dengan NIM 2203040125. Jadi di sini kita sudah melakukan proyek pemrograman aplikasi mobile yang dimana kita menggunakan aplikasi berbasis Translate. Selanjutnya, ini adalah struktur atau coding yang kita buat untuk proyek kita berempat. Jadi di sini kita memakai yang namanya API atau React Native, yang dimana di sini coding-codingannya. Coba di scroll tuh. Pada video pembuatan kita kali ini, kita akan melanjutkan proyek yang sebelumnya, yaitu proyek UTS yang kami buat adalah proyek Translate. Yang pertama adalah kita akan memperlihatkan bagian coding-codingnya di bagian FJS, yaitu halaman utama bagi proyek milik kami. Pada bagian app.js, kita akan mengimpor berbagai modul. Yang pertama adalah mengimpor modul React Native, gesture handle, dan mengimpor fungsi style sheet atau dikenal dengan juga CSS. Yang kedua adalah stack navigation. Sesuai ketentuan dari Pak Video waktu itu, kami akan menggunakan React Navigation. Dan untuk pertama-tama kita akan menginstal React Navigation. Karena kita sudah menginstalnya, maka akan dituliskan impor di bagian atas. Dan yang kedua adalah home screen dan save screen. Home screen dan save screen adalah file atau project yang kami buat untuk halaman berikutnya. Yang kedua adalah mengimpor create bottom tab navigator dari React Native bottom tabs untuk navigasi tab bawah. Dan yang terakhir adalah mengimpor icon dari expo vector icon. Yang kami impor dari vector icon adalah milik and design dan material icon. Untuk pertama-tama kita adalah membuat navigator tab bawah. Navigator tab bawah ibaratkan seperti fitur WhatsApp yang terdiri dari pesan, status, dan yang lain-lain lah intinya. Untuk pertama kita membuat tab dan tab navigator pertama-tama. Komponen pertama adalah sebuah navigasi tab. Membuat navigator tab dengan opsi header tidak ditampilkan. Ini adalah hasil dari pengerjaan kami berempat. Untuk bagian button dari sebuah navigatornya adalah translate dan profil. Untuk hasil kami akan perlihatkan. Untuk run project tersebut adalah menggunakan npm start. Dan jika sudah muncul QR code seperti video di sini, maka karena kita menggunakan Android Studio, kita akan mengetik huruf A atau Open Android. Ya, akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk tampilan awalnya dari proyek kita.
Video translator. Untuk membuat sebuah gambar agar muncul di bagian halaman utama, kita akan masuk ke dalam app.json dan ke Android bagian foreground image. Untuk foreground image kita menginput sebuah file dari aset dan memberikan sebuah gambar ke dalam folder tersebut, yaitu gambar kita adalah bg1.png dan translate.jpg. Untuk bagian halaman utama, kita memasang sebuah PNG dari aset dan transit-nya berjudul transit PNG, yaitu ini. Dan selanjutnya adalah halaman utama, yaitu bagian Stack Navigator Translate. Selanjutnya di sini untuk tampilan duanya itu kita membuat project translate. Di sini ada fitur bisa dipilih untuk bahasanya apa aja. Ini from-nya, ini to-nya bisa dipilih teman-teman. Terus ini selanjutnya ini untuk teks, untuk inputnya yang kita mau ditambahkan. Bisa langsung saja, Mas. Ya, karena kita ingin mentranslate dari Indonesia ke Inggris, maka kita akan mengeklik sebuah bahasa Indonesia, yaitu dan ketika kita mengklik sebuah button translate, maka akan menerjemahkan. Dari button input. Ya, betul. Nah, ini untuk outputnya yang kita pilih adalah bahasa Inggris, jadi kita munculnya welcome to our application. Yes. Dan untuk API yang kita gunakan adalah API dari OpenAI API, yaitu untuk kode seperti ini. Karena sebelumnya itu API-nya berbayar dan menggunakan visa luar, jadi kita tidak bisa menggunakannya dan kita mencoba menggunakan API milik OpenAI tersebut. Untuk kode seperti di bawah ini. Dan untuk bahasanya kita hanya menginput 4 bahasa saja. Dan yang terakhir adalah style sheet atau lebih dikenal dengan CSS. Kita memakai CSS seperti ini, beberapa CSS untuk mendesain dari tampilan halaman pertama kita. Dan yang kedua, save screen kami namakan dengan sebutan profile yang berisi ketentuan yang diberikan oleh Bapak Rido. Ini di tampilan halaman profile. Kita langsung aja. Untuk backgroundnya ini kita ambil dari logo kita yang awal kita masuk ke aplikasi ini. Untuk background kita masukkan ke sini. Jadi untuk agar masuk ke sebuah folder maka kita akan menginput sebuah titik 2 / dan ke aset. Ketika sudah di aset, maka kita akan mengirimkan bg1 atau lebih dikenal ini dia. Kita menggunakan ini. Dan karena ini formatnya sebuah background, maka kita menggunakan style RGB background color RGBA agar terlihat gelap, sedikit gelap. Selanjutnya Mas Adam. Langsung aja kita klik isi data diri. Dan ketika kita klik isi data diri, kita akan menampilkan sebuah modal yang berisikan sebuah penginputan nama untuk data diri yang ingin diisi. Ini contoh saja. Dan pemilihan tanggal lahir, kita akan menuju ke date time picture atau lebih dikenal seperti itulah. Ini adalah gunanya untuk memilih tanggal lahir
yang akan dipilih oleh pengguna Bisa atau user. Bisa diklik coba misal 2008 dan bulan Juni tanggal 10. Lalu kita oke dan akan terlihat pemilihan dari data temperature kita atau user pengguna. Dan ketika user atau pengguna mengeklik submit, maka akan muncul snack bar yang bertuliskan data diri Anda sudah terisi. Terima kasih. Dan ketika sudah terisi, maka akan muncul async storage yang berisikan data yang sudah user atau pengguna inputkan. User juga bisa menghapus data asinkron tersebut. Mungkin begitu pembahasan dari kelompok kami. Sebelumnya, jika ada permasalahan yang ada di proyek kita, mungkin karena kita juga terburu oleh deadline dan lain-lain, mungkin ada lagi yang bisa disampaikan oleh kita. Mungkin sedikit menambahkan untuk bagian programnya. Untuk bagian ketentuan yang diberikan oleh Bapak Ridho adalah modal, snack bar, data picture ada di program tersebut. Untuk bagian modal seperti ini, untuk menyimpan data dari modal tersebut. Dan fungsi untuk mengolah data saat dipilih pada data picture, seperti ketentuan di ini pilih tanggal lahir. Ketika kita pilih, maka muncul seperti ini, dan codingan berada di sini. Dan ini juga. Dan untuk codingan selanjutnya adalah fungsi untuk menghapus data pengguna dari async storage. Dan ketika kita sudah submit, akan muncul snack bar dan data storage tersebut bisa dihapus dengan menggunakan program tersebut. Dan yang terakhir, paling hanya style sheet aja. Habis itu sudah selesai. Ya, mungkin itu penjelasan dari teman kita dari kelompok kami. Jadi jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena proyek kita emang benar-benar sangat intens banget dari beberapa hari, karena mungkin dari kita juga kebanyakan referensi yang akhirnya kita kalap dengan semuanya. Betul. Jadi mungkin dirasa untuk tidak kurang, dirasa puas, tidak puas. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Pak Rido, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu, dan tutur kata, wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.